Kita pindah nih ke topik lain, Mbak Nita. Kan tadi udah dapat CV, lalu kemudian CV-nya udah dipilih, Mhm, dapat mhm. shortlisted, ya. Next prosesnya diapain, Mbak Nita? Di diapain next prosesnya berarti kalau kita udah dapet shortlistednya kita akan interview. Interview tuh kayak dari zaman dulu sampai sekarang ya emang udah harus ya Pak ya kita harus harus lakukan interview. Jadi yang biasanya prosesnya itu dari HRBP dulu nih, kayak tadi saya sampaikan, begitu kita udah dapat matching nih proses profilnya dengan job vacancy-nya, kita confidence ini kandidat udah punya derajat kecocokan yang oke gitu, kita akan undang atau kita akan explore lewat interview HR. Uh, tergantung dengan level yang dicari, biasanya bahkan interview dengan HR pun akan berlayer. Jadi di pengalaman saya untuk posisi-posisi tertentu hanya HRBP aja yang interview cukup, tapi di posisi yang lebih tinggi misalnya itu it is also required untuk move on to the next level of HR. Jadi akan maju ke atasan saya untuk di screening lagi, masih dalam ranahnya screening HR. Nah dari situ HR udah oke, even bahkan ya di pengalaman saya karena saya juga kita juga cari posisi-posisi at the top of organization gitu, HR-nya nggak cuma HR country aja, nyebrang nih sampai ke HR regional. Jadi ini masih di ranahnya HR kan nih Pak. Jadi HR mulai dari HRBP, kemudian HR lead di country, kemudian kita masuk ke HR regional yang sesuai sama di divisi organisasinya dia. Nah baru nih HR udah beres, kita ke user user interview itu minimal juga 2 layer kalau pengalaman saya. Jadi memang harus 2 layer. Jadi untuk atasan langsung, kemudian atau user langsung dan atasannya itu minimal. Again di posisi tertentu interview juga nanti akan naik lagi ke level interviewer at the top of di organization ya Pak ya, misalnya bisa sampai ke MD atau again tadi harus naik lagi ke level regional. So it depends on the level that we are processing. Bisa sampai berlayer gitu. Makanya kalau saya sekarang atau belakangan ini gitu ya, saya selalu sampaikan ke kandidatnya, bear with us, ini prosesnya akan kalau nanti lancar terus akan ada series of interviews yang bisa jadi bisa jadi ada beberapa orang yang harus ditemui, 3-4 orang yang harus ditemui atau bahkan nanti lebih. So kita udah heads up dulu sama kandidatnya bahwa memang prosesnya seperti ini. So kebanyakan kayak gitu Pak, dari proses interview HR, kemudian interviewnya user, kemudian in paralel kita juga bisa gunakan assessment. Jadi metode assessment ini juga masih digunakan bahkan untuk multinational companies, cuma metodenya aja yang beda. Jadi kalau dulu kita lebih kenalnya sama psikotes yang klasikal ya Pak ya, jadi kayak tes gambar atau tes yang harus datang ke kelas, ada pen and paper test gitu. Kalau sekarang kita banyak gunakannya platform-platform dari ya di sistem ya, di komputer. Jadi perusahaan engage sama perusahaan jasa asesor untuk providing tools-nya, assessment, kan bisa taking the test online. Dari sana nanti akan keluar hasil assessment-nya. So in parallel between the interview process, apalagi kalau kandidatnya terus naik ke proses yang interview yang berikutnya, kita mau pastikan juga ada hasil assessment yang bisa kita pegang sebagai data pelengkap untuk pada akhirnya nanti memutuskan final decision-nya untuk si kandidat ini. More or less kayak gitu sih Pak. Jadi interview kebanyakan karena sekarang
sekarang para manajer atau para people manager di luar HR itu juga sudah dilengkapi dengan skill-skill interviewing skills. So mereka punya tanggung jawab juga untuk bisa screening, melakukan proses interview, karena mereka juga udah di train atau diberikan skill gimana sih cara untuk menginterview kandidat sehingga mendapatkan informasi yang cukup untuk kita atau untuk mereka memutuskan apakah kandidat ini yang paling cocok untuk proses atau untuk vacancy yang tersedia. Oke, Mbak Nita, tadi kan pada dasarnya ada 2 ya, ada interview, series of interviews bisa sampai 4 kali interview dan sebagainya, dan juga ada assessment ya. Yes. Karena semua dilakukan secara online. Nah, minta kiatnya nih untuk para kandidat nih, gimana supaya bisa lulus, bisa oleh masing-masing interview masuk ke tahap berikutnya nih, ya. Yang seperti apa sih yang bisa mendapatkan kesempatan, kan pasti interviewnya juga berjenjang nih, ya. Di HR juga berjenjang kan, misalnya setelah diinterview Mbak Nita, lalu dinilai, pasti naik ke tingkat berikutnya dan selanjutnya sampai kemudian dilempar ke user nih. Nah, itu kiatnya apa nih? Tipsnya apa nih dalam interviewnya nih? Bisa terpilih nih, itu kan yang terpenting itu, terpilih gitu. Ya, sampai interview sampai berkali-kali tapi ternyata nggak terpilih, atau di tiap tahapan nih gitu. Apa nih kiatnya nih untuk para, apalagi sekarang kan cukup dengan derajat kesulitan yang cukup tinggi kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena nggak tatap langsung nih, ya kan? Syukur-syukur lewat Zoom seperti ini gitu. Ya, tapi bisa juga lewat handphone gitu. Apa yang dilihat HRBP sebetulnya dari kandidat? Ya, pada saat interview ya Pak ya, pada saat interview. Ya. Oke, pada saat interview, saran saya, karena mungkin bagi adik-adik ya langsung berasa ini. Mungkin untuk yang junior gitu ya, teman-teman yang masih baru pada lulus, baru mau nyari kerja atau habis lepas dari pekerjaan yang pertama mau nyari yang berikutnya gitu. Latihan, jadi latihan interview aja. Maksudnya yang ditanya di saat interview sebenarnya kan teman-teman juga udah pada tahu tuh, paling nanyanya soal profil ya kan, ceritakan tentang diri kamu gitu kan, terus ceritakan tentang pendidikan, ceritakan tentang pengalaman gitu. Cuma ini kan bisa jadi ketika interview itu bisa jadi lancar, kalau menurut saya sih bagi orang-orang tertentu emang butuh latihan. Jadi nggak apa-apa latihan aja di depan kaca gitu ya, karena kita pengen yang HR cari untuk profilnya kandidat ketika di interview adalah pasti yang nyaman berbicara, kemudian ketika menyampaikan menjawab apa yang ditanya itu bisa urut atau bisa confidence juga, bisa artikulasinya jelas, itu yang pengen kita lihat. Nah itu semua sih menurut saya sih bisa dilatih gitu. Jadi jangan kalau udah kepikiran nih saya pengen cari kerja, terus udah mulai ngelempar CV, harapannya kan kalau tadi CV-nya udah bener, harapannya diundang interview gitu ya Pak ya. Nah in between ya harus latihan interview gitu, sendirian atau ada temen atau gimana, ngomong sendiri di depan kaca gitu, direkam suaranya, nanti didengerin lagi gitu. Ini sih boleh jadi strategi sih kalau menurut saya, karena kita HRD udah panggil kandidatnya karena dia CV-nya udah sesuai sama profil. Tapi ketika si kandidatnya ketika ditanya atau interview itu terus nggak fokus sama jawabannya atau nggak bisa kendalikan emosi karena terlalu gugup atau gimana, buyar semua kan Pak. Itu menurut saya sih sayang banget gitu, karena satu step dari teman-teman kandidat ini udah mengalahkan sekian ratus CV yang masuk ke dalam inbox kita.
masuk dipanggil itu udah luar biasa menurut saya. So step berikutnya di interview itu harus benar-benar disiapin gitu. Sayang banget kalau misalnya udah dipanggil di interview terus kita nggak prepare atau kita nggak bisa tampilin diri kita yang terbaik. And how to achieve it, I think itu bisa dilatih gitu. Kan yang nulis CV kita sendiri, yang ada di CV itu juga sebenarnya tentang diri kita. Yang ditanya di interview pasti nggak jauh-jauh dari CV. Tapi gimana kita bisa mengartikulasikannya pada saat interview, it takes practice bagi orang-orang tertentu. Bagi orang-orang yang memang udah kayaknya dari lahir udah pede dan udah gampang gitu kalau ngomong, mungkin akan lebih mudah bagi mereka. Tapi nggak semua orang kayak gitu kan, dan nggak ada salahnya untuk tadi latihan sih untuk interview. Oke, jadi kalau saya simpulkan, kemampuan untuk menceritakan tentang diri masing-masing itu yang dilihat ya, itu yang terutama dilihat ya. Karena kemampuan itu menyebabkan konten itu bisa diterima, bisa didengarkan oleh interviewernya. Itu kan kalau sama HRBP. Nah, kalau sama user nih gimana, Mbak Nita? Kalau sama user beda dikit. Bedanya adalah ketika sama user pasti emphasize-nya atau penekanannya adalah pada keahlian, pada what we can bring into the table gitu ya. Jadi di situ harus bisa menceritakan benar-benar fokus pada past experience, keberhasilan di masa lalu yang bisa itu akan jadi modal untuk memulai di tempat yang baru. Nah, itu juga harus diceritakan dengan baik. Kalau teman-teman tuh ada yang suka nanya, boleh nggak sih istilahnya gimana sih caranya ngejual diri gitu, istilahnya ngejual diri pada saat interview. Terus ngejual diri ini maksudnya kayak gimana? Mau melebih-lebihkan atau hiperbola atau gimana gitu kan? Kalau menurut saya yang namanya pada akhirnya akan menjadi interview yang menjual dalam tanda kutip ya, kita pada akhirnya laku gitu ya, ke hire di satu perusahaan, itu adalah ketika kita genuine ya, ketika kita menjadi asli, membawakan diri kita yang sebenarnya, menceritakan memang proses yang sudah kita lalui, dan dari situ kepribadian kita yang nanti akan muncul. Jadi ini satu hal yang kayak abstrak gitu ya, tapi menurut saya itu yang selama ini saya juga bisa tangkap nih dari kandidat-kandidat. Kadang-kadang ada yang terlalu percaya diri atau dia berusaha untuk benar-benar highlighting their most proudest moment untuk diceritain dan ditekankan bolak-balik. Eventually yang kayak gitu malah ketangkepnya di interviewernya, bahkan di usernya gitu. Itu jadi hal yang nggak bagus juga gitu. Nggak perlu sampai harus melebih-lebihkan, but again harus bisa menceritakan secara jelas. Kalaupun ada yang dibanggakan dari proses yang atau pengalaman sebelumnya, ya ceritakan proses gimana kemarin bisa mengachieve itu gitu. Dan itu harus jadi highlight yang utama gitu. Karena pengalaman saya sama kandidat-kandidat yang istilahnya jadinya kayak lebay gitu dan terlalu pede, itu nggak dilanjutin. saya nggak akan menganjurkan itu ke user, dan user juga pasti akan nangkep itu. Nggak ini cuma ngomong doang gitu, belum pasti juga gitu. Jadi kata kuncinya genuine nih ya. Yes, genuine ya, betul. Genuine sama be yourself kali ya. Ya. Jangan hiperbola, jangan lebih-lebihkan, ya. Itu malah nanti efeknya negatif, ya. Yes. Oke. Berikutnya nih. Oh, satu lagi ya, hampir lupa saya. Kalau tes itu diapain sih, Mbak? Assessment maksudnya? Juga assessment kan. Nanti ada hasil gitu. Itu sebetulnya kalau dibanding antara interview sama assessment, bobotnya tuh tinggi mana ya? Bobotnya pasti tinggi interview, Pak. Karena
assessment itu sebenarnya pelengkap apa ya, pelengkap data aja. Kalau yang sekarang ini assessment computer based juga itu harusnya juga udah udah sangat reliable. Artinya kandidat terasa kayak gimana sih assessment online itu, kebanyakan sih kandidat cuma diminta kayak ngejawab pertanyaan multiple question gitu yang jumlahnya banyak, kayak jumlahnya 100 gitu, tanpa sadar kayak pertanyaannya dibolak-balik, tanpa sadar keajaiban komputer akan menginterpretasikan kepribadian mereka gitu kan ya Pak. Jadi manipulasinya dari kandidat itu jadinya udah sedikit sekali sekarang kalau pakai yang computer base itu. Kalaupun kandidatnya berusaha untuk kayak jawabannya mesti sama atau gimana, itu juga nggak menjamin. So again, kalau tes assessment online yang penting internetnya bagus, terus reaksi pertama ketika memang kita membaca dan diminta untuk memilih respon itu, ya yang itu yang dipilih gitu loh. Jadi itu yang tadi akan keluar lagi tadi, genuine-nya kita, aslinya kita itu kayak gimana. Bobotnya lebih sedikit daripada interview, karena kebanyakan kalau memang dia sudah pada posisinya berpengalaman sekian tahun gitu, kurang lebih kepribadiannya sudah cukup mature dan dia bisa membawakan diri pada saat online assessment itu juga bagus hasilnya. Tapi ada juga yang pada akhirnya hasil assessment-nya not recommended for the position, but somehow karena itu bukan bobot utama untuk kita pilih kandidat, bisa dijustify dan bisa diloloskan untuk ke proses yang selanjutnya. Jadi itu bukan yang utama. Tapi balik lagi harus tadi jangan pusing-pusing untuk berusaha dapat skor bagus pada saat online. Just bring your best self dan berusaha untuk genuine, karena nanti hasilnya juga akan keluar sendiri, dan itu bukan faktor utama karyawan lolos proses hiring yang sekarang, zaman sekarang. Paling nggak berdasarkan pengalaman saya. Oke, Anita. Jadi assessment ini sebetulnya sebagai data pelengkap untuk melihat profil kepribadian gitu ya. Jadi coba-coba merekayasa, karena dengan latihan online assessment itu bisa ketahuan mungkin yang interviewnya bagus ya, belum tentu juga bisa jadi akhirnya kepilih, karena hasil assessment-nya bisa dilihat integritasnya tidak terlalu ini nih. Ya, betul. Walaupun tetap interview menjadi punya bobot paling tinggi ya, paling besar ya, gitu. Tapi untuk hal-hal tertentu masalah integritas tetap menjadi Absolutely. utama nih. Oke.